Halo teman-teman, sebelum saya menjelaskan setup untuk XAUSD atau market gold, jangan lupa dibantu like, comment, dan subscribe-nya nih. Oke, ini time frame untuk M15, kita bakal mapping dulu, kita bakal charting sedikit demi sedikit, biar kita tahu arahnya mau kemana. Kalau kita tarik garis seperti ini, maka secara umum kita tahu bahwa harga ini kemungkinan besar potensinya bakal naik itu lebih besar daripada turun ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, tapi kita bakal lihat ya penolakan tuh di daerah mana aja untuk kita tentukan itu adalah daerah setup entry kita. Oke, di sini kita taruh untuk daerah support dan resisten yang kuat dulu. Kita taruh garis sebuah line gitu biar kita tahu ini tambahan-tambahan informasi yang bisa ditentukan tuh ada di mana aja sih batasan-batasannya. Oke teman-teman, kita buat beberapa pattern yang kemarin sempat terjadi. Ini ada flag pattern di mana di sini harga berhasil melakukan break retest di atas daerah lainnya dan kembali melakukan kenaikannya teman-teman. Seperti sebelumnya, secara makro di analisa sebelumnya kita menggambarkan harga akan kuat ke atas, dan di sini untuk time frame yang lebih kecil sudah kelihatan setup patternnya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa harga menembus daerah resisten yang kuatnya ini teman-teman ya. Dan sekarang ini harga kembali melakukan sebuah pola yang mirip-mirip nih teman-teman dengan pola yang kemarin dia buat. Oke teman-teman, kalau bisa lihat di sini harga tuh selalu melakukan apa? Daerah-daerah lower high-nya. Jadi ketika dia turun, penurunannya itu selalu akan lebih tinggi daripada penurunan yang sebelumnya atau sering disebut dengan lower high. Jadi hal-hal seperti ini bisa teman-teman lihat sebagai suatu tanda bahwa ini market kira-kira mau kemana ya, kira-kira kayak gitulah teman-teman. Nah di sini kita bakal membuat daerah demand dan supply-nya dulu. Kalau supply udah di atas ada, sekarang kita buat daerah demand-nya dulu. Kenapa harga bisa tertolak di situ? Oke teman-teman, di sini kita tarik garis dulu biar tahu bahwa ini ada line terkuatnya dia. Dan kalau teman-teman bisa lihat di bawahnya juga itu ada daerah yang bisa kita tarik ya teman-teman. Untuk line chartnya kita tarik seperti ini, maka teman-teman udah bisa lihat kalau ya pattern seperti ini tuh potensi sangat besar itu untuk tetap naik ke atas nih teman-teman. Tinggal cari breaknya aja. Pertanyaannya di mana kita entry? Nah masalahnya demandnya tuh masih ada di bawah teman-teman. Apa iya kita mau entry di daerah yang bukan demandnya? Apa iya kita mau ambil resiko sebesar itu? Ya kan teman-teman. Nah tentunya saya melihat bahwa ada peluang bahwa market XAUSD ini bisa melakukan pengulangan pattern yang seperti tadi malam, yaitu flag pattern lagi, tapi bisa lebih lebar dan bisa lebih luas range-nya ya teman-teman. Dan teman-teman kalau kita lihat ini polanya kayaknya mau berulang. Kalau kecurigaan saya sih sepertinya dia membuat sebuah pola flag pattern di mana ini mengulang pola yang tadi malam, dan di sini kita buat dulu. Kenapa? Karena daerah demand-nya masih di bawah teman-teman. Ya kalau misalnya ada yang mau buy dari harga-harga sekarang ya itu resiko banget, tapi kalau ada yang suka resiko ya itu kembali lagi ke cara trading masing-masing ya teman-teman ya. Kalau saya lebih ke kalau mau buy ya di demand gitu. Karena dari awal saya begini itu pasti saya mainnya supply demand. Oke teman-teman, di sini kita coba buat flag patternnya, artinya saya menunggu bahwa harga ini akan break dulu dari line chartnya, lalu dia menuju daerah demandnya. Ketika daerah demand baru dia akan melakukan penolakan dan melanjutkan perjalanan ke arah atas, dan semoga aja dia melakukan break terhadap flag patternnya nih teman-teman. Nah seperti inilah kira-kira gambaran kasarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan buatkan 3 skema untuk teman-teman sekalian. Skema yang pertama itu untuk teman-teman yang udah nggak sabaran, bawaannya pengen masuk market mulu, suka ambil resiko dan suka banget tantangan dan ikhlas-ikhlas banget kalau udah loss aja gitu. Tapi skema ini nggak saya terlalu rekomendasikan karena ini terlalu berisiko. Itu skema pertama, ambil di demand pertama, lalu buat SL sedikit di bawah demand. Untuk skema yang kedua, ambil di demand yang kedua, lalu buat SL di bawah demand sedikit. Dan skema yang ketiga, ambil di demand yang kedua, lalu SL-nya turunin sampai ke lower high terakhir yang flag pattern sebelumnya. Atau misalnya teman-teman ini equity-nya lumayan besar, dan teman-teman ini tidak suka untuk menunggu, agak nggak sabaran juga, teman-teman bisa menggabungkan ketiganya. Jadi teman-teman bisa ambil di demand yang pertama dan bikin SL di tempat yang terakhir ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ada di lower high yang terakhir yang ada di flag pattern sebelumnya teman-teman. Oke. Dan kalau misalnya kita tarik sampai ke atas itu risk and ratio-nya masih 1:1,5 kok. Jadi masih worth it lah.
Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mengklik dan menonton video ini. Good luck Evan and enjoy the trade.